Dalam rumitnya jalinan hubungan manusia, ada beberapa benang yang rapuh seperti ikatan persaudaraan saat diuji oleh beratnya warisan. Ini adalah saat di mana kesedihan seharusnya menyatukan, namun seringkali menjadi pemicu perpecahan. Sebuah pepatah lama memperingatkan bahwa keserakahan itu seperti minum air asin. Semakin banyak kamu minum, semakin haus kamu jadinya. Kehausan yang tak terpuaskan akan lebih banyak, akan apa yang bukan hakmu, bisa mengubah saudara menjadi musuh, dan saudari menjadi orang asing. Ini adalah drama tragis yang terjadi bukan di panggung, tapi di ruang sidang dan di balik pintu tertutup rumah keluarga, meninggalkan jejak hubungan yang rusak dan kemerosotan moral. Fenomena ini, sayangnya, bukan peninggalan masa lalu, melainkan narasi yang sangat umum di era modern kita. Sebagai seorang profesional hukum, saya telah menyaksikannya secara langsung, mengamati bagaimana kilauan emas dan janji properti dapat mengalahkan puluhan tahun sejarah, dan kasih sayang yang telah dibagi. Pengejaran kekayaan menjadi obsesi, penyakit pikiran dan jiwa yang menentang logika dan kasih sayang. Orang-orang yang dulunya berbagi rumah dan kasih sayang orang tua mereka, tiba-tiba melihat satu sama lain sebagai saingan dalam permainan tanpa akhir. Masalah utamanya bukan hanya tentang aset, ini tentang kerusakan mendasar nilai-nilai, di mana keuntungan materi diprioritaskan di atas kesucian keluarga. Pertanyaan yang harus kita ajukan adalah, apa yang mendorong seseorang untuk meninggalkan darah dagingnya sendiri demi harta duniawi yang, dalam skema besar kehidupan, adalah fana? Esai ini menggali salah satu kasus seperti itu, kisah nyata yang berfungsi sebagai pelajaran. Ini adalah narasi tentang perselisihan pahit antara dua saudari, konflik yang mengungkapkan sudut tergelap sifat manusia. Kisah ini tidak unik, variasinya terjadi setiap hari di kantor hukum dan ruang sidang di seluruh negeri. Ini melibatkan seorang kakak perempuan yang kaya dan serakah, dan seorang adik perempuan yang sudah lama terbiasa mengalah. Pertarungan mereka atas warisan orang tua mereka mengungkap masalah sistemik dalam sistem hukum kita, dan konsekuensi menghancurkan dari keserakahan yang tidak terkendali. Ini adalah kisah yang perlu diceritakan, bukan demi gosip, tetapi sebagai cermin yang mencerminkan penyakit masyarakat. Kita akan membedah jaring rumit politik keluarga, manuver hukum yang digunakan untuk merampas hak waris yang sah, dan etika yang dipertanyakan yang dapat merasuki proses peradilan. Ini lebih dari sekadar analisis hukum. Ini adalah eksplorasi kondisi manusia ketika dihadapkan pada godaan. Melalui kasus ini, kita akan memeriksa bagaimana instrumen hukum dapat dipelintir menjadi senjata, bagaimana pihak ketiga dapat memperburuk konflik, dan bagaimana para penjaga keadilan itu sendiri terkadang gagal menegakkannya. Ini adalah kisah tentang perjuangan untuk apa yang benar, perjuangan melawan kekuatan korosif keserakahan, dan permohonan untuk pemulihan hati nurani dalam hal keluarga dan kekayaan. Di tengah kisah warisan ini, ada dua saudari, Soerjani dan Haryanti. Kisah mereka adalah contoh klasik konflik keluarga. Soerjani, kakak perempuan, diberkahi dengan kekayaan dan status, namun memiliki keinginan yang seolah tak pernah terpuaskan untuk memiliki lebih banyak. Haryanti, sang adik, adalah wanita dengan kehidupan yang lebih sederhana, seringkali tertutup oleh kakaknya, dan terbiasa mengalah demi kedamaian. Ketika orang tua mereka, Soprapti, meninggal dunia, panggung untuk sebuah konfrontasi telah siap. Warisan yang ditinggalkan bukan hanya properti dan aset, itu adalah ujian karakter, sebuah ukuran terakhir dari nilai-nilai yang orang tua mereka harapkan tertanam dalam diri mereka. Bagi Haryanti, warisan ini bukan rezeki nomplok, melainkan sebuah penyelamat penting, bagian haknya yang sah yang mewakili hubungan terakhirnya dengan orang tuanya. Konflik dimulai hampir segera setelah kematian orang tua mereka. Soerjani memanfaatkan posisi dominannya dalam keluarga, dengan cepat bergerak untuk menguasai seluruh harta warisan. Dia bertindak seolah-olah dia adalah satu-satunya ahli waris, sama sekali mengabaikan hak-hak Haryanti. Rumah keluarga, tempat kenangan masa kecil bersama, menjadi medan pertempuran utama. Tanpa berkonsultasi dengan Haryanti, Soerjani mengambil langkah-langkah untuk memindahkan sertifikat properti hanya atas namanya sendiri. Tindakan ini bukan salah paham biasa, itu adalah langkah yang diperhitungkan untuk mencabut hak waris adiknya sendiri. Sebuah pernyataan yang jelas dan agresif, bahwa dia bermaksud mengklaim segalanya untuk dirinya sendiri, meninggalkan Haryanti hanya dengan rasa pengkhianatan. Ini bukan kejadian yang tiba-tiba, melainkan puncak dari dinamika yang telah berlangsung lama.
Sepanjang hidup mereka, Haryanti seringkali mengalah pada kemauan Soerjani yang lebih kuat. Pola perilaku ini, bagaimanapun, tidak lagi dapat dipertahankan ketika hak-hak dasarnya diinjak-injak. Warisan adalah masalah prinsip dan kelangsungan hidup. Aset-aset itu adalah warisan dari ayah dan ibu mereka, dimaksudkan untuk dibagi sebagai simbol cinta abadi mereka untuk kedua anak mereka. Tindakan Soerjani menghancurkan sentimen ini, menggantinya dengan pengejaran kekayaan pribadi yang dingin dan kejam. Keserakahannya menciptakan jurang di antara mereka yang seolah tidak mungkin dijembatani, mengubah masalah keluarga menjadi perang hukum. Bagi Haryanti, keputusan untuk melawan sangat menyakitkan. Itu berarti menghadapi adiknya sendiri, menantang hierarki keluarga, dan memasuki dunia sistem hukum yang menakutkan. Tapi ketidakadilan itu terlalu dalam untuk diabaikan. Dia tidak hanya berjuang untuk sebuah rumah atau uang, dia berjuang untuk identitasnya sebagai seorang putri dan ahli waris. Dia melawan seumur hidup diabaikan, dan menegaskan bahwa hak-haknya dan keinginan terakhir orang tuanya penting. Panggung pun telah siap untuk pertempuran hukum yang berkepanjangan, sebuah perjalanan menyakitkan yang akan menguji ketahanannya dan mengungkap keretakan yang dalam keluarganya. Drama keluarga sebesar ini tidak pernah hanya dimainkan oleh dua orang saja. Konflik antara Soerjani dan Haryanti menjadi semakin panas karena ada banyak pemain pendukung yang, baik sengaja atau tidak, malah memperkeruh suasana. Di antara mereka ada dua anak angkat, Dodo dan Yeti. Peran mereka meskipun berbeda, sama-sama membuat suasana jadi makin tidak enak. Dodo cenderung cuek, sikap pasifnya membiarkan ketidakadilan terjadi tanpa perlawanan. Diamnya dia itu semacam persetujuan, menciptakan ruang kosong di mana agresi Soerjani bisa tumbuh tanpa terkendali. Dalam perselisihan keluarga, sikap netral seringkali menguntungkan pihak yang menindas, dan ketidakpedulian Dodo tidak banyak membantu saudari yang dirugikan. Berbeda sekali dengan sikap Dodo yang cuek, Yeti justru sangat agresif. Digambarkan sebagai orang yang sombong dan suka menantang, Yeti secara aktif memihak Soerjani, menambah lapisan permusuhan pada situasi yang sudah tegang. Alih-alih menjadi penengah atau suara yang masuk akal, Yeti memilih menjadi musuh, semakin mengucilkan Haryanti dan membenarkan ambisi serakah Soerjani. Politik keluarga semacam ini sangat merusak. Ini mengubah perselisihan antara dua individu menjadi perang antar kelompok, di mana aliansi dibentuk dan tujuannya bergeser dari penyelesaian masalah menjadi kemenangan total. Keterlibatan karakter seperti Dodo dan Yeti menunjukkan bagaimana racun dari satu konflik bisa menyebar, menginfeksi seluruh unit keluarga, dan menghancurkan keharmonisan yang tersisa. Di luar keluarga inti, kampanye Soerjani didukung secara profesional oleh tim pengacara dari firma hukum terkemuka. Keterlibatan penasihat hukum dari Rudy Lonto and Partners, khususnya Taripar Simanjuntak SH, Manuarang Manalu SH, dan Mangapul Sitorus SH, memberikan kesan sah pada klaim-klaimnya. Meskipun pengacara wajib mewakili kepentingan klien mereka, peran mereka menjadi dipertanyakan secara etis ketika mereka dengan sengaja memfasilitasi penyitaan aset yang tidak adil. Dengan menyediakan mesin hukum untuk tindakan Soerjani, mereka menjadi peserta aktif dalam upaya untuk mencabut hak waris Haryanti. Keahlian profesional mereka dijadikan senjata, mengubah kesalahan moral menjadi pertempuran hukum yang rumit, yang Haryanti tidak siap untuk melawannya sendirian. Kombinasi pengkhianatan keluarga dan manuver hukum profesional ini menciptakan kekuatan yang tangguh melawan Haryanti. Dia tidak hanya melawan saudarinya, dia melawan koalisi sikap apatis, kesombongan, dan kekuatan hukum. Ini menyoroti aspek penting dari sengketa warisan, mereka jarang terisolasi. Konflik menyebar keluar, menarik orang lain yang memilih pihak atau terpaksa melakukannya. Tindakan para pemain pendukung ini, saudara yang acuh tak acuh, sekutu yang agresif, dan pengacara yang memfasilitasi, berperan penting dalam meningkatkan perselisihan dari perselisihan pribadi menjadi perang hukum yang publik dan menyakitkan, membuat jalan menuju keadilan semakin sulit. Kunci utama dari seluruh rencana Soerjani adalah sebuah dokumen yang dikenal sebagai Surat Kuasa Mutlak. Dokumen ini, yang konon ditandatangani oleh orang tuanya saat mereka masih hidup, memberinya wewenang penuh atas aset-aset mereka.
Secara teori, surat kuasa adalah alat yang berguna untuk mengelola urusan ketika seseorang tidak dapat melakukannya sendiri. Namun, varian mutlak atau yang tidak dapat dicabut adalah instrumen yang sangat berbahaya, khas rentan terhadap penyalahgunaan. Ini pada dasarnya memberi pemegang kekuasaan penuh, wewenang yang tidak dapat dicabut. Soerjani menggunakan dokumen ini sebagai senjata pamungkasnya, menggunakannya untuk membenarkan pengambilalihan warisan sepenuhnya, setelah orang tuanya meninggal dunia. Cacat hukum mendasar dalam argumen Soerjani adalah prinsip yang sangat tertanam dalam hukum perdata surat kuasa, secara otomatis berakhir setelah kematian orang yang memberikannya. Logikanya sederhana dan masuk akal, wewenang atau kuasa, berasal dari prinsipal atau pemberi kuasa. Setelah prinsipal meninggal dunia, sumber wewenang itu hilang, dan surat kuasa menjadi batal demi hukum. Setiap tindakan yang dilakukan menggunakan dokumen tersebut setelah kematian prinsipal secara hukum tidak sah. Penggunaan surat kuasa lama oleh Soerjani untuk mengalihkan hak milik rumah keluarga ke namanya sendiri, oleh karena itu, merupakan pelanggaran mencolok terhadap prinsip hukum dasar ini. Itu adalah tindakan fiksi hukum yang dirancang untuk menciptakan kesan legitimasi atas apa yang pada dasarnya adalah pencurian. Menyadari potensi penyalahgunaan, sistem hukum Indonesia secara eksplisit melarang penggunaan surat kuasa mutlak dalam transaksi tanah. Ini bukan area abu-abu dalam hukum. Ini adalah arahan yang jelas. Instruksi Menteri Dalam Negeri, nomor 14 tahun 1982, dikeluarkan secara khusus untuk mengekang penyalahgunaan dokumen-dokumen ini yang merajalela, yang sering digunakan untuk menghindari prosedur hukum yang tepat untuk mengalihkan kepemilikan tanah. Selanjutnya, larangan ini diperkuat oleh jurisprudensi yang mapan, seperti putusan Mahkamah Agung nomor 2584K/PDT/1988. Peraturan-peraturan ini ada justru untuk mencegah situasi seperti yang dihadapi Haryanti, di mana alat hukum yang kuat digunakan untuk merampas hak pihak yang lebih lemah. Ketergantungan Soerjani dan tim hukumnya pada dokumen yang tidak sah ini adalah upaya yang disengaja untuk mengeksploitasi celah hukum yang telah lama ditutup. Mereka mengandalkan kompleksitas hukum dan potensi pengawasan yudisial untuk memvalidasi klaim mereka. Strategi ini menyoroti pendekatan sinis terhadap hukum, memandangnya bukan sebagai kerangka kerja untuk keadilan, tetapi sebagai kumpulan aturan yang dapat dibengkokkan dan dimanipulasi untuk keuntungan pribadi. Penyalahgunaan surat kuasa mutlak dalam kasus ini adalah contoh klasik bagaimana instrumen hukum yang dirancang untuk kenyamanan dapat disalahgunakan menjadi alat penindasan dan ketidakadilan, terutama dalam konteks sengketa warisan yang syarat emosi. Ketika Haryanti mencari keadilan melalui pengadilan, dia menaruh kepercayaannya pada sistem yang dirancang untuk menjadi penentu keadilan tertinggi. Namun, pengalamannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas proses peradilan itu sendiri. Majelis Hakim, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Harijanto, SHMH, seolah-olah mengabaikan prinsip-prinsip hukum mendasar yang dipertaruhkan. Larangan jelas terhadap penggunaan surat kuasa mutlak setelah kematian pemberi kuasa, yang merupakan landasan hukum perdata dan administrasi, seolah-olah diabaikan begitu saja. Penanganan kasus oleh pengadilan tampaknya memihak pada narasi yang disampaikan oleh saudari yang lebih kaya dan berkuasa, meskipun ada presiden hukum yang jelas mendukung klaim Haryanti. Proses persidangan diwarnai oleh anomali prosedural yang, jujur saja, hanya memperdalam rasa ketidakadilan. Pada satu titik, persidangan tiba-tiba diakhiri tanpa tanggal ditetapkan untuk sesi berikutnya, meninggalkan Haryanti dan tim hukumnya dalam ketidakpastian. Kelalaian prosedural semacam ini dapat sangat merugikan bagi pihak yang berperkara, menciptakan penundaan yang menguras sumber daya finansial dan ketahanan emosional. Ini menciptakan kesan sistem yang tidak hanya lambat, tetapi juga berpotensi tidak peduli terhadap penderitaan mereka yang mencari ganti rugi. Agar sistem peradilan efektif, ia tidak hanya harus adil, tetapi juga harus dianggap adil. Tindakan para hakim yang memimpin dalam kasus ini tidak banyak untuk menumbuhkan kepercayaan tersebut. Situasi ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas dan sistemik tentang keadaan peradilan di Indonesia. Seperti yang diamati dengan cerdas oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli As-Siddiqui,
pada tahun 2014, banyak hakim mungkin mengetahui kode etik peradilan, tetapi mereka belum menginternalisasinya sebagai kebiasaan. Itu tetap hanya pengetahuan, bukan prinsip panduan yang membentuk setiap keputusan mereka. Kesenjangan antara mengetahui aturan dan menjalaninya, inilah tempat ketidakadilan menemukan ruang untuk tumbuh. Peran seorang hakim bukan hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga memberikan keadilan dengan kebijaksanaan, imparsialitas, dan rasa kewajiban etis yang mendalam. Ketika fondasi etika ini lemah, seluruh struktur hukum berada dalam risiko. Persidangan Soerjani melawan Haryanti menjadi mikrokosmos dari masalah yang lebih besar ini. Ini menunjukkan peradilan yang tampaknya tidak mau atau tidak mampu menegakkan doktrin hukum yang jelas terhadap lawan yang memiliki banyak sumber daya. Timbangan keadilan, yang seharusnya seimbang, tampaknya cenderung memihak pada kekuasaan dan pengaruh. Kritik ini bukanlah tuduhan terhadap semua hakim, tetapi sorotan yang diperlukan pada kasus-kasus di mana sistem gagal. Bagi warga negara seperti Haryanti, ruang sidang adalah benteng harapan terakhir. Ketika benteng itu tampaknya runtuh, itu mengikis kepercayaan publik dan meninggalkan korban ketidakadilan, merasa benar-benar ditinggalkan oleh institusi yang seharusnya melindungi mereka. Frustrasi dalam kasus Haryanti semakin menjadi-jadi karena hukum-hukum yang relevan itu sangat jelas. Argumen hukum yang menentang tindakan Soerjani tidak berdasarkan tafsiran yang samar atau bisa diperdebatkan. Argumen itu didasarkan pada hukum yang tertulis jelas dan preseden peradilan yang sudah ada. Pilar pertama adalah pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang dengan tegas menyatakan bahwa surat kuasa berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa. Ini bukan saran, ini adalah ketentuan hukum yang wajib. Oleh karena itu, tindakan hukum apapun, seperti pengalihan hak milik properti, yang dilakukan oleh Soerjani, menggunakan surat kuasa setelah kematian orang tuanya, secara hukum, tidak sah sejak awal. Ini adalah kekosongan hukum, tindakan yang seharusnya tidak memiliki kekuatan atau efek. Pilar kedua adalah hukum administrasi, yang secara khusus mengatur transaksi tanah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 adalah tanggapan langsung terhadap masalah luas mafia tanah yang menggunakan surat kuasa mutlak untuk secara curang memperoleh properti. Instruksi tersebut secara eksplisit melarang pejabat, termasuk notaris dan pejabat pembuat akta tanah, untuk memproses pengalihan tanah berdasarkan dokumen-dokumen tersebut. Peraturan ini dirancang untuk melindungi pemilik yang sah dan memastikan bahwa semua pengalihan tanah mengikuti proses yang transparan dan sah secara hukum. Kemampuan Soerjani untuk mendapatkan sertifikat rumah keluarga dialihkan atas namanya, menyiratkan kegagalan di suatu tempat dalam rantai kendali administrasi ini. Sebuah kegagalan dalam perlindungan yang dirancang untuk mencegah jenis penipuan ini. Ketiga, Mahkamah Agung Indonesia telah berulang kali menegaskan posisi ini melalui jurisprudensinya. Putusan dalam perkara nomor 2584 K-miring PDT-1988 adalah preseden kuat yang memperkuat ketidakabsahan surat kuasa mutlak untuk mengalihkan hak, memandangnya sebagai bentuk perjanjian jual-beli yang terselubung dan dilarang. Jurisprudensi dari pengadilan tertinggi negara berfungsi sebagai panduan bagi semua pengadilan yang lebih rendah, memastikan konsistensi dan prediktabilitas dalam putusan hukum. Bagi majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk tampaknya mengabaikan arahan yang begitu jelas dari cabang eksekutif dan Mahkamah Agung, secara halus, membingungkan. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara doktrin hukum yang sudah ada dan penerapannya di ruang sidang. Pengabaian yang terang-terangan terhadap ketentuan hukum yang jelas ini mengungkapkan masalah yang lebih dalam sistem peradilan. Mendebat teori hukum yang kompleks itu satu hal, tetapi mengabaikan aturan dasar itu hal lain sepenuhnya. Ketika hakim mengabaikan hukum yang begitu jelas dan sudah ada, itu merusak prinsip kepastian hukum, gagasan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi kepada semua orang. Bagi Haryanti, hukum adalah perisainya. Itu adalah standar objektif yang seharusnya melindungi hak-haknya dari keserakahan saudara perempuannya. Kegagalan pengadilan untuk secara tegas menerapkan hukum-hukum yang jelas ini, membuatnya terekspos dan rentan, mengubah pencariannya akan keadilan menjadi perjuangan berat, tidak hanya melawan saudara perempuannya,
tetapi juga sistem yang sangat dia percayai. Dalam menghadapi rintangan yang begitu besar, peran advokat menjadi lebih dari sekadar perwakilan hukum, itu menjadi perjuangan untuk keadilan. Bagi Haryanti, penasihat hukumnya, J.J. Armstrong Sembiring dan timnya, mengambil perjuangan yang melampaui sengketa warisan sederhana. Mereka menghadapi masalah sistemik di mana kekayaan dan pengaruh tampaknya membengkokkan penerapan hukum. Tugas seorang advokat dalam skenario seperti itu ada dua. Pertama, untuk tanpa henti menyajikan fakta hukum dan preseden di dalam ruang sidang. Dan kedua, untuk menyoroti ketidakadilan yang terjadi kepada publik, meminta pertanggungjawaban sistem. Inilah esensi advokasi, menjadi suara bagi yang tidak bersuara dan pejuang bagi yang dizalimi. Strategi hukum harus cermat. Ini tidak hanya melibatkan penolakan keabsahan surat kuasa mutlak dalam kasus perdata utama, tetapi juga mengejar tindakan hukum terhadap pelaku lain yang memungkinkan ketidakadilan. Ini termasuk mengajukan gugatan terpisah terhadap notaris dan pejabat pembuat akta tanah, Soeharjo Hadiewidyokusumo, yang memfasilitasi transfer ilegal hak milik. Dengan memperluas medan perang hukum, para advokat bertujuan untuk membongkar seluruh jaringan yang memungkinkan tindakan Soeharjo berhasil. Ini adalah strategi yang mengakui bahwa ketidakadilan seringkali bukan pekerjaan satu individu, tetapi kegagalan sistem, yang membutuhkan serangan multi-cabang untuk memperbaikinya. Namun, perjuangan tidak terbatas pada ruang sidang. Bagian penting dari peran advokat dalam kasus seperti ini, adalah terlibat dengan wacana publik. Dengan berbicara kepada media dan menyoroti kasus ini sebagai contoh praktik mafia tanah, advokat dapat menghasilkan tekanan dan pengawasan publik. Ini bukan tentang mengadili kasus di pengadilan opini publik, tetapi tentang memastikan bahwa pengadilan formal beroperasi di bawah pengawasan masyarakat yang dilayaninya. Ketika lembaga hukum goyah, kesadaran publik dapat menjadi disinfektan yang ampuh, mendorong transparansi dan mendesak pejabat, dari hakim hingga menteri, untuk mengambil tindakan terhadap korupsi sistemik dan malpraktik. Pada akhirnya, perjuangan advokat dalam kasus ini adalah bukti ketahanan yang diperlukan untuk menavigasi sistem yang cacat. Ini adalah maraton, bukan lari cepat, yang penuh dengan rintangan prosedural, penundaan yang membuat frustrasi, dan saat-saat putus asa. Namun, ini adalah perjuangan yang diperlukan. Setiap kasus yang menantang praktik korupsi, setiap contoh di mana seorang advokat menolak untuk menyerah dalam menghadapi ketidakadilan, mengikis struktur yang memungkinkannya bertahan. Advokat berdiri sebagai garis pertahanan terakhir bagi individu seperti Haryanti, berjuang tidak hanya untuk warisan satu klien, tetapi untuk prinsip bahwa dalam masyarakat yang adil, hukum harus melayani semua orang, bukan hanya yang berkuasa. Saat pertempuran hukum berkecamuk di pengadilan, kerusakan paling parah justru terjadi jauh dari meja hakim, yaitu di dalam hati keluarga itu sendiri. Pengejaran kekayaan yang tanpa henti ini punya harga kemanusiaan yang tak bisa dihitung dengan rupiah. Dalam cerita ini, warisan itu tidak membawa kemakmuran, malah membawa kehancuran. Warisan itu secara sistematis menghancurkan sebuah keluarga, memutuskan ikatan suci antara dua saudari, dan meracuni sumur kenangan bersama. Rumah yang dulunya simbol cinta dan persatuan orang tua, kini jadi monumen keserakahan dan pengkhianatan. Inilah tragedi terbesar dari sengketa warisan harta didapat, tapi keluarga hilang. Beban emosional pada Haryanti sangat besar. Dia tidak hanya harus menanggung stres dan tekanan finansial dari pertarungan hukum yang berlarut-larut, tapi juga harus bergulat dengan luka emosional yang dalam, karena dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Rasa pengkhianatan itu adalah duka tersendiri, duka atas hubungan yang kini tak bisa diperbaiki lagi. Bagi Soeharjo, meskipun dia memenangkan setiap pertarungan hukum dan mengamankan setiap aset, kemenangannya akan hampa. Dia akan memiliki harta benda, tapi miskin dalam roh, karena telah menukar kasih sayang keluarga dengan uang tunai yang dingin dan keras. Kisah ini menjadi pengingat yang jelas bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada hubungan yang kita pelihara. Kasus ini adalah gambaran kuat dari moral yang telah diajarkan selama berabad-abad di semua budaya dan agama. Keserakahan adalah kekuatan yang merusak. Itu membutakan orang terhadap apa yang benar-benar penting, menciptakan rasa lapar yang tak terpuaskan yang melahap segala sesuatu di jalannya, termasuk cinta, kepercayaan, dan kasih sayang.
Warisan itu menjadi katalis yang menyingkapkan garis patahan karakter yang sudah ada. Itu menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, ikatan keluarga itu bersyarat, mudah putus jika bertentangan dengan keuntungan pribadi. Konflik ini menjadi pelajaran publik tentang bahaya membiarkan materialisme menjadi prinsip panduan hidup seseorang. Warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, soeprapti, dimaksudkan sebagai cinta dan bekal. Sebaliknya, itu menjadi kutukan yang memecah belah putri-putri mereka. Hasil tragis ini seharusnya membuat siapapun yang berada dalam situasi serupa untuk berhenti sejenak. Ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Berapa harga untuk bagian warisan ekstra? Apakah sepadan dengan harga kasih sayang saudara? Apakah sejumlah uang sepadan dengan kehancuran permanen keharmonisan keluarga? Kisah Soerjani dan Haryanti memberikan jawaban yang jelas dan menyakitkan. Biaya sebenarnya dari kekayaan, kejahatan ais kebangkrutan jiwa manusia. Saat kita mencapai puncak cerita sedih ini, yang tersisa adalah harapan akan keadilan dan permohonan untuk hati nurani. Perjalanan hukum untuk Haryanti terus berlanjut, menjadi bukti pengejarannya yang tak tergoyahkan akan hak-haknya. Harapannya adalah bahwa sistem peradilan pada akhirnya akan memperbaiki jalurnya, bahwa hukum yang jelas dan tidak ambigu akan ditegakkan, dan bahwa keadilan, meskipun tertunda, tidak akan ditolak. Kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi peradilan untuk memperkuat komitmennya terhadap perilaku etis dan untuk menolak pengaruh apapun yang dapat mengganggu imparsialitasnya. Integritas seluruh kerangka hukum kita bergantung padanya. Di luar ruang sidang, ada harapan yang lebih dalam, lebih pribadi. Ini adalah harapan bahwa Soerjani, dalam momen refleksi yang tenang, akan menyadari kesalahan besar dari tindakannya. Bahwa dia akan memahami bahwa jalan yang dia pilih hanya mengarah pada isolasi dan kekosongan moral. Penebusan sejati tidak terletak pada kemenangan hukum, tetapi pada pengakuan rasa sakit yang ditimbulkan dan mencari pengampunan. Kita hanya bisa berharap bahwa sebelum waktu mereka di bumi ini berakhir, momen hati nurani akan menang, mendorong permintaan maaf kepada saudari yang kepercayaannya dia hancurkan. Karena pada akhirnya, kita semua bertanggung jawab, tidak hanya kepada hukum, tetapi juga kepada kemanusiaan kita sendiri. Kisah ini adalah peringatan keras bagi semua keluarga tentang kekuatan warisan yang memecah belah. Ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan warisan yang jelas, komunikasi terbuka, dan, di atas segalanya, penanaman nilai-nilai yang menempatkan ikatan keluarga di atas kekayaan materi. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyediakan bagi anak-anak mereka, tetapi juga untuk menanamkan pada mereka rasa keadilan dan saling menghormati yang akan bertahan setelah mereka meninggal. Warisan terbaik yang bisa ditinggalkan bukanlah properti atau uang, tetapi warisan cinta dan persatuan yang tidak dapat digugat di pengadilan manapun. Pada akhirnya, pencarian keadilan dalam kasus-kasus seperti ini adalah perjuangan untuk jiwa masyarakat kita. Ini adalah penegasan kembali bahwa prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, dan kasih sayang harus mengalahkan keserakahan dan manipulasi. Perjuangan Haryanti adalah simbol perjuangan warga negara biasa melawan kekuatan yang kuat, pengingat bahwa kita harus terus-menerus berusaha membangun masyarakat, di mana hak-hak yang rentan dilindungi, di mana keluarga berarti lebih dari kekayaan, dan di mana keadilan bukanlah komoditas untuk dijual, tetapi hak fundamental bagi semua. Biarlah ini menjadi aspirasi kolektif kita, cahaya penuntun di koridor hukum dan hubungan manusia yang seringkali gelap.